Bab 1206. Mendengar kata-katanya, Bailey, Cheng Sen dan yang lainnya mencibir dengan jijik, berpikir bahwa mulut si Shao Chun bermulut keras atau roh tersiksa. Lin Yu sedikit bingung, jadi mereka mengucapkan kata-kata ini dengan lidah yang cepat. Baidu lebih bagus. Sejauh menyangkut situasi si Shao Chun saat ini, kehidupan si Shao Chun dapat berada di tangan Lin Yu, Bu Cheng, Bailey, atau bahkan Cheng Sen, tetapi tidak mungkin untuk mengendalikannya sendirian. Tangan. Meskipun setelah dia ditendang ke dinding, kursi di bawahnya hancur dan cacat, namun tangan dan kakinya masih terkunci di kursi dan tidak bisa melarikan diri, jadi dia hanya ingin bunuh diri saat ini, dan tidak mungkin. Namun, yang tidak disangka orang adalah setelah si Shao Chun selesai berbicara, dia tiba-tiba menggumamkan beberapa kata yang tidak akan dimengerti orang biasa. Setelah dia selesai membaca kata-kata ini, tubuhnya tiba-tiba bergerak beberapa kali. Dan kemudian tiba-tiba stagnan, memiringkan kepalanya dan melebarkan matanya, berbaring di tanah, tidak bergerak. Tuan, dia sepertinya pingsan karena kesakitan. Bu Cheng buru-buru mengingatkan Lin Yu. Dia tidak melihat mata si Shao Chun melebar dari sudut ini, tapi mengira si Shao Chun pingsan lagi kesakitan. Lin Yu menatap si Shao Chun, yang tidak bergerak di tanah, dan kemudian melemparkan jarum perak, masih di tengah-tengah kuil si Shao Chun, tapi tidak seperti sekarang. Si Shao Chun tidak bereaksi sama sekali, berbaring di tanah masih tidak bergerak. Pak, ini tidak bagus, lihat wajahnya. Pada saat ini, Cheng Sen sepertinya telah menemukan sesuatu tiba-tiba dan buru-buru berteriak pada Lin Yu. Begitu suara itu turun, dia sendiri bergegas dan tidak bisa menunggu, tetapi Bu Cheng dan Bailey juga menemukan kelainan, dan berteriak bersama dan bergegas. Mendengar apa yang mereka katakan, Lin Yu melepaskan kaki yang menginjak si Shao Chun, dan buru-buru mundur 2 langkah. Ketika dia melihat ke bawah, kulitnya berubah drastis. Wajah si Shao Chun sudah kaku dan membiru saat ini. Ada darah hitam dan merah pekat di mana-mana, dan kulit kepala orang itu mati rasa. Dilihat dari gejalanya, sepertinya kematian karena keracunan. Baidu lebih bagus. Ini, bagaimana ini mungkin? Melihat adegan ini, Cheng Sen panik. Setelah bergegas, dia buru-buru mencondongkan tubuh ke depan dan mengulurkan tangan ke leher si Shao Chun, mencoba memastikan apakah si Shao Chun benar-benar mati. Jangan bergerak, waspadalah terhadap racun. Lin Yu buru-buru menangkapnya, mengerutkan kening dan menatap si Shao Chun di tanah, dan berkata dengan suara yang dalam, tidak perlu mencoba, dia sudah mati. Tuan He, Saya memeriksa tubuh dan mulutnya ketika saya membawanya masuk sekarang, dan saya tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa. Cheng Sen menjelaskan kepada Lin Yu dengan ekspresi bingung bahwa setelah mengalami kasus bunuh diri dari anggota organisasi Shenmu beberapa hari yang lalu, dia sekarang memiliki pikiran yang panjang. Sebelum si Shao Chun dibawa masuk, dia secara pribadi memeriksa tubuh dan mulut si Shao Chun. Tidak ada kelainan yang ditemukan di hidungnya, apalagi tempat di mana racun diduga disimpan, tapi dia tidak menyangka kalau si Shao Chun masih mati secara misterius saat ini. Jika tidak ada kelainan yang terdeteksi, bagaimana mungkin dia mati tanpa alasan? Bailey bertanya dengan cemberut, lalu mengeluarkan belati, berjongkok sebagai wanita, dan memukul wajah si Shao Chun dengan pisau. Saudara Cheng, ambilkan sarung tangan untukku di sini. Lin Yu juga merasa bahwa masalah ini sangat aneh. Dia percaya kata-kata Cheng Sen. Setelah mengalami pelajaran terakhir kali, Cheng Sen pasti memeriksanya dengan sangat hati-hati kali ini. Tidak ada kecelakaan, tetapi kematian si Shao Chun memang sangat tidak terduga, jadi dia berniat untuk memeriksanya sendiri. Bagus. Cheng Sen buru-buru mengangguk, lalu menoleh dan berteriak di luar pintu, ayo. Kakak Cheng. Sebelum dia bisa berteriak, Lin Yu buru-buru menghentikannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, pergilah sendiri, jangan beritahu orang-orang di luar apa yang terjadi di dalam. Cheng Sen terkejut sejenak,
dan kemudian segera memahami maksud Lin Yu, mengangguk dengan penuh semangat, berbalik dan berjalan keluar pintu. Tuan, Anda mengatakan bahwa anak ini mati mendadak. Apakah itu terkait dengan kata-kata yang tidak dapat dimengerti yang dia ucapkan sebelum dia meninggal? Pada saat ini, Bu Cheng mengerutkan kening dan bertanya. Apa hubungannya dengan apa yang dia katakan? Tidak peduli betapa aneh apa yang dia katakan, tidak mungkin untuk mati. Bailey mengerutkan kening dan berkata dengan bingung. Bailey, apa kau tidak mengerti apa yang dia katakan barusan? Lin Yu tiba-tiba menoleh dan bertanya pada Bailey, meskipun dia tahu bahwa tidak mungkin membunuh orang hanya dengan beberapa kata, dia juga merasa bahwa kematian si Shao Chun mungkin ada hubungannya dengan kata-kata aneh yang dia ucapkan sebelum dia meninggal. Saya tidak mengerti. Bailey menggelengkan kepalanya, mengerutkan kening dan berkata dengan jujur, dan aku bahkan tidak mendengar apa yang dia katakan. Segera, Cheng Sen mengambil setumpuk sarung tangan kulit dan beberapa perkakas dan bergegas kembali. Setelah memasuki rumah, dia dengan cepat mengunci pintu dan menyerahkannya kepada Lin Yu. Lin Yu mengenakan sarung tangan dan membalikkan mayat si Shao Chun. Dia menemukan bahwa meskipun darah mengalir keluar dari mulut dan hidung si Shao Chun terlihat sangat kental, tetapi jumlahnya sangat kecil. Seharusnya darah yang bocor dari semburan pembuluh darah yang tiba-tiba, tetapi dia memutar jejak nanah dan darah. Saya melihatnya dan menemukan tidak ada kelainan pada darah, yang tidak memenuhi gejala keracunan. Kemudian Lin Yu memeriksa hidung dan mulut si Shao Chun, lalu berkata dengan sangat percaya diri, dia tidak diracuni. Tidak ada keracunan. Bagaimana dia bisa mati? Bailey bertanya dengan sangat bingung. Ini, aku belum melihatnya. Lin Yu juga bingung. Dia mencoba denyut nadi si Shao Chun ketika dia membantu si Shao Chun dengan obat itu. Dipastikan si Shao Chun tidak memiliki luka dalam maupun luka luar, dan kondisi fisiknya sangat baik. Tapi itu adalah orang hidup besar yang meninggal tiba-tiba dan dengan kejam di depan matanya itu benar-benar membingungkan, bahkan Lin Yu, yang berpengalaman di bidang kedokteran, tidak bisa melihat misteri itu untuk sementara waktu. Tuan, dia belum mati. Pada saat ini Bu Cheng tiba-tiba berteriak pada Lin Yu dengan tergesa-gesa, dan kemudian bergegas ke depan untuk menyeret Lin Yu ke samping, menghalangi ekspresi Lin Yu, dan menatap si Shao Chun di tanah. Cheng Sen dan Bailey terkejut dengan tindakannya yang tiba-tiba. Mereka tiba-tiba melompat tanpa sadar dan mundur 2 langkah, tapi kemudian mereka melihat lebih dekat dan menemukan bahwa si Shao Chun di tanah masih tidak bergerak, dengan wajah abu-abu. Di mana kemarahan sekecil apapun. Omong kosong apa yang kau bicarakan, membuatku kaget, ini jelas sudah mati dan tidak bisa mati lagi. Bailey sangat marah dan berteriak mayat sialan itu hampir dingin, dan dikatakan orang itu tidak mati. Kakak Bu, ada apa denganmu? Lin Yu melirik si Shao Chun di tanah, tidak bisa menahan untuk tidak melihat ke arah Bu Cheng dengan curiga, dan menegaskan, saya baru saja memastikan bahwa dia memang mati. Bu Cheng menggelengkan kepalanya ketika mendengar suara itu, mengerutkan kening, dan wajahnya membeku. Dia menatap tubuh si Shao Chun di tanah, dan mengeluarkan belati di tangannya. Dia berkata dengan suara defensif, Tuan, saya akan menggunakan hidup saya. Dijamin, saya tidak pernah membuang muka sekarang. Dadanya bergerak dengan jelas dan kasar.